yaitu Kecamatan Kiara Condong. Saya ingin membahas salah satu kegiatan kemarin yang baru saja dilaksanakan di Kecamatan Kiara Condong, yaitu bazar bayar pakai sampah, itu kayak kemarin di sini di lahan tidak ini lalu ya. Nah, acara itu cukup menarik karena menggabungkan konsep bazar dengan edukasi pengelolaan sampah, di mana warga dapat menukarkan sampah yang telah dipilah dengan sembako, pakaian, hingga selimut. Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut, saya ingin menggali lagi lebih dalam mengenai dampak dan harapan dari kegiatan ini. Baik Teh, program kemarin sejalan dengan kondisi Kota Bandung saat ini, khususnya di 3 tahun terakhir. Seperti kita ketahui, memang Kota Bandung dan Bandung Raya itu katakanlah kesulitan untuk bisa membuang sampah ya dengan metode tradisional, karena tempat pembuangan akhir untuk Bandung Raya itu di Sarimukti, dan itu sudah tidak memungkinkan kapasitasnya, sehingga beberapa waktu terakhir ada istilah darurat sampah. Flashback sedikit ke belakang, 2005 kalau tidak salah, TPA Tui Gajah ya, kita ada katakanlah bencana juga. Nah, program kemarin itu sebetulnya menjadi salah satu bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak. Kami dari jajaran kecamatan dan kelurahan ini punya tugas memang dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk bisa pertama mensosialisasikan tentang utamanya pemilahan sampah, ya kan? Yang kedua sekaligus mengedukasi. Dalam 10 tahun terakhir juga pemerintah Kota Bandung sudah menggulirkan program Kang Pisman ya, kurangi pisahkan manfaatkan. Program kemarin itu kolaborasi dengan komunitas Grid Bandung, mereka mungkin punya jalur untuk bisa mengelola sampah anorganik gitu ya, sehingga bisa memiliki nilai manfaat. Kita persiapan kurang lebih 1 bulan dengan komunitas Grid Bandung dan terselenggara 3 Mei kemarin, dan ya cukup antusias. Kalau menurut data dari Grid Bandung itu kemarin lebih dari 2 ton ya sampah yang dikumpulkan, dan itu ditukar dengan voucher. Tentunya juga komunitas ini pun ada sifat ininya ya, sifat relawan lah. Jadi tidak hanya mengumpulkan sampah, tidak juga mencari kelebihan. Dan saya lihat komunitas ini juga cukup cukup orang-orang yang mampu lah katakan demikian. Jadi memang mereka masih cinta lingkungan, punya jalur untuk mengelola sampah anorganik, dan di situ juga ada unsur swadaya mereka sendiri. Jadi tahun ini memang diinisiasi di Kecamatan Kiara Condong, menjadi sejalan dengan kondisi-kondisi tadi sebelumnya, dan respon masyarakat cukup bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita laksanakan kembali kegiatan seperti ini. Itu kira-kira kan ya? Jadi kegiatan itu memungkinkan nggak programnya berkelanjutan? Sangat memungkinkan. Grid Bandung ini setelah di Kiara Condong nanti akan ada di tingkat Kota Bandung di Balai Kota. Jadi mungkin kemarin kerjasama dengan PRSSNI ya, Persatuan Radio, mungkin nanti beberapa waktu ke depan mudah-mudahan tersosialisasikan ke masyarakat. Grid Bandung akan melaksanakan ini di tingkat Kota Bandung, di Balai Kota, sebelum nanti dia akan keliling lagi ke kecamatan-kecamatan lain. Kiara Condong dimulai tahun ini, dan kemarin juga di medsos kita juga lanjutin ya. Jadi kita cari polanya yang paling baik seperti apa untuk bisa selain mengedukasi, mensosialisasikan, ya harapannya bisa menyelesaikan sampah sehingga ini tidak dibuang ke TPS dan TPH.
Dan gimana sih Pak strategi dari kerjasama serta evaluasi keberhasilannya agar bisa terus ini tuh manfaat bagi masyarakat program ini? Yang menarik bagi masyarakat sih karena memang dulu juga banyak konsep ya, bukan apa di banyak konsep bank sampah. Jadi warga ini kan harus ini ya harus mau memulai dengan nanti harapannya ada perubahan kebiasaan karena yang susah ini kan di tataran ini. Kita sebagai individu itu apakah sudah mengelola sampah dengan bijak apa tidak, dimulai dengan memilah. Nah, yang memilah ini dulu sudah diinisiasi di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan ada bank sampah. Memang ini butuh effort yang besar karena kan bukan berarti ini sisa sampah botol aqua satu bernilai, harus dikumpulin dulu banyak gitu ya. Nah, itu kan butuh ini. Nah, memang tidak dalam orientasi untuk mencari lebih, tetapi minimal ada perputaran di situ. Ini menarik memang karena kemarin kita sosialisasi dari 2 minggu atau sebulan sebelumnya, masyarakat bisa ngumpulin dulu. Ya, tahu program ini. Jadi pas datang ke acara kemarin bawahnya cukup banyak, ada yang digabung ya. Salah satunya itu yang di bank sampah Kelurahan Kebun Jayanti itu pakai roda 3 itu banyak sekali itu karena mereka cukup aktif walaupun memang belum bisa kita analisis apa benar-benar ini mengurangi sampah atau tidak, tetapi minimal dari sisi effort semangat itu bisa menginisiasi atau menginspirasi banyak pihak terutama masyarakat untuk mulai seperti begitu. Dengan begitu ya karena banyak ya uangnya juga lumayan ya banyak ya. Dapat vouchernya banyak ya tukar istilahnya ditukar dengan barang-barang yang ada ya lumayan banyak. Dari yang saya lihat nih Pak, Kiara Condong tuh udah termasuk pengelolaan sampah yang lumayan bagus. Karena saya sendiri tahun lalu sudah pernah wawancara bapak-bapak yang di TPS Babakan Sari dan pengelolaan sampah. Ada mesinnya juga itu saya dikasih lihat. Sekarang dibangun lagi nih. Sekarang dibangun lagi sama Pak Wali Kota karena memang beberapa TPS itu ditingkatkan fungsi dan statusnya menjadi TPST ya terpadu. Jadi TPST ini berapapun sampah yang datang ke TPS tersebut itu tidak dibuang ke TPA atau sangat sedikit sekali yang dibuang juga. Jadi di program seperti itu. Termasuk di sini ada TPS Babakan Sari ini melayani Kelurahan Babakan Sari sebagai Kelurahan Babakan Surabaya. Volume sampahnya lumayan besar. Makanya diberikan alat pengolahan atau minggu kemarin atau 2 minggu ke belakang ini mau ditingkatkan ininya sarana prasarananya sama Pak Wali Kota. Nanti kita lihat sebulan ke depan di Kiara Condong dapat 2 sama yang di TPS PSM Sukapura itu sama juga sekarang sedang ditingkatkan sarana prasarananya. Mudah-mudahan setelah selesai sampahnya benar-benar selesai di tingkat TPS itu di tingkat kelurahan. Jadi sedikit ya sedikit. Dan untuk Kiara Condong terima kasih kalau misalkan ada persepsi sudah mengelola sampah dengan baik. Ini tentunya juga peran serta masyarakat terutama yang mampu gitu ya mengelola ini. Tapi secara ritasi pembuangan ke TPA ini Kiara Condong karena daerah perlintasan jujur harus saya akui kami belum bisa menganalisis secara detail karena datanya sangat banyak butuh waktu yang lama sementara pakai data yang ada dulu. Idealnya kalau tidak salah ritasi itu 1 truk satu truk itu kurang lebih berapa ton lah, tapi istilahnya ada ritasi 1 truk penuh pada hampir penuh saya kata mereka. Kiara Condong itu kisaran 14 sampai 15 truk satu hari. Karena pemukimannya lumayan padat. Lumayan daerah perlintasan, ya kan. Nah, kemarin pada saat pembatasan pembuangan ritasi ke TPS Sarimukti, Kiara Condong itu dapat diskon untuk ritasi itu antara 10 sampai 11. Nah, apakah itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan
saya jujur saja belum bisa menganalisis itu secara detail, misalkan karena harus saya akuin berdasarkan data BPS, rumah tinggal di Kiara Condongnya kurang lebih 40.000 sampai 45.000, belum dengan toko dan segala macam, belum daerah perlintasan yang katakanlah masih ada perilaku masyarakat kita yang datang misalkan rumahnya di daerah timur, datang ke Ahmad Yani naik motor subuh-subuh. Wow, di sini ya, makanya ada istilah TPS liar di sini, dan itu menjadi jadi dialin ya. Ditangkapin udah itu dijagain sebulan agak aman lah. Dan ngejaganya juga kan orang bukan pakai yang lain-lain. Nah ini memang agak susah, ini mungkin sebetulnya kami di tataran kecamatan ini tinggal melaksanakan saja apa yang sudah diprogramkan, semua programnya bagus gitu. Tinggal ya bagaimana nanti effort kita dan masyarakat harus sama-sama mengolah sampah, nggak selama kita hidup sampah masih ada ya. Iya betul. Apalagi TPA Sarimukti dari informasi yang terakhir ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuka seksi 5, kalau tidak salah seksi 5 itu bagian-bagian dari lahan di sana ya, kurang lebih 6,5 hektar itu hanya cukup menampung sampah Bandung Raya maksimal sampai 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan kalau itu penuh ya udah, kita nggak tahu mau gimana, dengan harapan 2 tahun ke depan Kementerian LH ke pusat dan ke provinsi ini membangun yang bisa apa di Nagreg itu teh Legok Nangka itu teknologi yang mau tidak mau harus pakai teknologi. Nah itu bisa menyelesaikan Bandung Raya sekitarnya, tentunya juga karena itu swasta ya kita masyarakat bayar pemerintah bayar untuk mengolah sampah.